Halo, saya dengan Dr. Angelina Fitria, dokter spesialis kebidanan. Kali ini kita akan membahas topik tentang VBAC, yaitu Vaginal Birth After Cesarean Section. Bagi bunda yang pernah melahirkan dengan sesar, pasti penasaran untuk kehamilan berikutnya, apakah saya harus melahirkan secara sesar kembali atau bisa mencoba normal pasca riwayat operasi sesar pada kehamilan sebelumnya. Nah, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mencoba VBAC dan masalah apa yang bisa muncul jika mencoba VBAC? Pasti pada penasaran bukan? Yuk disimak videonya dan jangan lupa like dan di-share untuk bisa membagikan informasi ini pada teman-temannya. Terdapat beberapa syarat untuk bisa mencoba VBAC. Di antaranya adalah yang pertama, sudah pasti bekas sesar hanya 1 kali. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih pasti angka resiko robekan rahimnya juga jauh lebih tinggi. Dan dengan luka operasinya harus di segmen bawah rahim. Berikutnya adalah kehamilan harus tunggal. Jadi kalau bunda mengalami hamil kembar, tidak boleh atau tidak disarankan untuk mencoba normal dengan riwayat sesar sebelumnya. Kontraksi juga harus muncul dengan alamiah. Otomatis bunda tidak boleh melakukan induksi persalinan untuk merangsang kontraksi rahim, karena hal ini bisa memicu robekan rahim lebih besar. Berikutnya adalah panggulnya harus normal. Hal ini akan dilakukan penilaian oleh dokter kandungan pada saat usia kehamilan 36 minggu. Posisi janin yang terendah juga harus kepala. Otomatis posisi selain kepala tidak boleh untuk mencoba VBAC. Dan kepala juga harus sudah masuk panggul pada usia kehamilan 36 minggu. Hal ini akan dilakukan konfirmasi oleh dokter kandungan pada saat melakukan pemeriksaan di 36 minggu. Berat badan janin juga tidak boleh terlalu besar. Jadi jika berat badan janin lebih dari 3.500 gram, maka tidak disarankan untuk melakukan VBAC, karena resiko untuk robekan rahimnya akan lebih besar. VBAC juga hanya boleh dilakukan di rumah sakit karena harus dilakukan pemantauan yang ketat. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi ancaman robekan pada rahim, maka bisa dilakukan prosedur operasi sesar dengan secepatnya. Terdapat beberapa kontraindikasi untuk melakukan VBAC. Hal ini harus diperhatikan oleh bunda yang ingin melakukan VBAC. Di antaranya adalah VBAC tidak boleh dilakukan jika bunda ada riwayat robekan pada rahim pada kehamilan sebelumnya. Yang kedua, bila pada kehamilan sebelumnya dilakukan operasi dengan sayatan yang tidak seperti biasa, seperti insisi yang T terbalik atau vertikal. Yang kemudian berikutnya mungkin bunda ada riwayat operasi tumor pada rahim atau dilakukan operasi miomektomi. Nah, ini juga tidak boleh dicoba untuk melakukan VBAC. Yang berikutnya adalah jika plasenta menutupi jalan lahir atau yang disebut sebagai plasenta previa, maka ini tidak mungkin untuk melakukan VBAC. Dan yang terakhir adalah jika persalinan normal atau pervaginam tidak disarankan baik bunda dan juga untuk janin bunda. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya robekan rahim bagi wanita yang menjalani VBAC. Yang pertama adalah jika interval waktu antar kehamilan kurang dari 24 bulan. Maka bagi bunda yang ingin mencoba VBAC, jika jarak antar hamil kurang dari 24 bulan, maka tidak disarankan untuk mencoba VBAC karena angka robekan rahimnya akan lebih tinggi. Yang berikutnya adalah jika janinnya besar, ini juga bisa meningkatkan resiko robekan rahim. Dan ketebalan segmen bawah rahim juga bisa menjadi panduan. Kalau tipis, tidak disarankan untuk mencoba VBAC. Cut off-nya adalah 2,1 sampai 4 mm. Nah, itu semua adalah pembahasan tentang VBAC. Jadi bagi bunda yang ingin mencoba VBAC harus diperhatikan dulu ya syarat-syaratnya, kontraindikasinya apa, agar tidak terjadi permasalahan ketika mencoba VBAC.
Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi Bunda. Sampai jumpa.